Di beberapa wilayah Arktik seperti Kanada Utara, Alaska, dan Greenland, terdapat masyarakat Inuit yang hidup di lingkungan dengan kondisi yang sangat berbeda dari kebanyakan tempat loh. Lingkungan mereka memiliki suhu yang sangat dingin hampir sepanjang tahun serta tanah yang membeku. Sehingga aktivitas seperti pertanian sulit untuk dilakukan. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, cara bertahan hidup itu sangat bergantung pada kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kondisi tanah yang membeku membuat tanaman seperti sayur dan buah sulit tumbuh. Oleh karena itu, masyarakat Inuit tidak mengandalkan pertanian sebagai sumber makanan. Sebagai gantinya, mereka bergantung pada hewan, seperti ikan, anjing laut, dan karibu. Namun, hewan-hewan ini tidak selalu berada di satu tempat. Mereka berpindah mengikuti musim dan kondisi lingkungan. Hal ini membuat ketersediaan makanan menjadi tidak pasti, sehingga masyarakat Inuit perlu menyesuaikan pola hidup mereka, termasuk dengan berpindah dan berburu sesuai kondisi yang ada. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut terlihat pada cara mereka memenuhi kebutuhan makan. Masyarakat Inuit terbiasa mengonsumsi daging mentah seperti daging paus ataupun daging anjing laut. Dalam konteks tertentu, hal ini mungkin dianggap tidak umum. Namun, dalam lingkungan Arktik yang memiliki keterbatasan sumber daya, cara ini menjadi lebih praktis dan relevan. Dalam ilmu psikologi, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi, yaitu perubahan perilaku sebagai respons terhadap kondisi lingkungan. Dengan kata lain, cara makan tersebut bukan sekedar kebiasaan, tetapi bagian dari proses penyesuaian terhadap keterbatasan yang ada. Selain itu, aktivitas berburu juga menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pemburu suku Inuit harus memperhatikan berbagai macam faktor seperti kondisi es, arah mata angin, dan pergerakan hewan. Keputusan mengenai kapan berburu, kemana harus pergi, dan strategi apa yang digunakan perlu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.
faktor lain seperti ekonomi juga turut memengaruhi. Individu yang memiliki akses terhadap alat berburu modern dapat memilih strategi yang lebih aman. Sementara yang memiliki keterbatasan sumber daya cenderung menghadapi risiko yang lebih besar. Jadi, untuk memahami hal ini, kita dapat menggunakan ecological system theory dari Uri Bronfenbrenner. Di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan yang saling berinteraksi. Lapisan tersebut meliputi pengalaman langsung individu, hubungan sosial, kondisi ekonomi, serta budaya, dan lingkungan yang lebih luas. Selain dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku juga dipelajari dari interaksi sosial. Menurut Albert Bandura, manusia dapat belajar melalui observasi dan imitasi terhadap orang lain. Dalam masyarakat Inuit, keterampilan berburu dipelajari dengan mengamati pemburu yang lebih berpengalaman. Melalui proses ini, individu dapat memahami teknik, strategi, serta cara mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Pengetahuan tersebut kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Memahami hal ini membantu kita untuk melihat bahwa variasi perilaku manusia merupakan suatu hal yang wajar dan tentunya dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa masyarakat Inuit tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk bertahan hidup, tetapi juga oleh interaksi antara lingkungan, kondisi sosial, budaya, dan proses pembelajaran. Perbedaan perilaku antar kelompok masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi yang berbeda tergantung dengan konteksnya.